Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya tidak memberikan tutorial karena beberapa kesibukan di belakangan ini. Kebetulan saya membuat project itu sebuah, bisa dikatakan point of sales atau penjualan pembelian yang ada di minimarket salah satu di Kota Padang. Alhamdulillah sampai sekarang udah 2 minggu lebih sudah digunakan dan sudah diimplementasikan. Jadi point of sale ini saya mau demokan di video ini bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman kalau ingin aplikasi ini silahkan hubungi saya. Ya, harganya terjangkau lah, dan satu lagi tidak menjatuhkan harga programmer. Jadi saya maksudnya di video ini ingin menjual aplikasi yang telah saya bikin, hasil karya sendiri, bukan download dari internet ya. Kemudian saya modif, enggak ya, memang ngodingnya dari awal. Jadi kebetulan saya menggunakan framework CoEditor versi 3. Baik teman-teman, teman-teman bisa, kalau pengen demonya bisa kunjungi website saya novinaldi.com/post-new ya. Oke. Di sini saya mau demokan aplikasi saya ya. Ini loginnya itu usernya administrator, kemudian passwordnya itu 1 2 3 gitu ya, 1 2 3 ya. Kalau kasirnya passwordnya itu 1 2 3 kayak gini. Ntar nggak kelihatan ya, 1 2 3 ya. Jadi saya buat notepad saja. Jadi untuk administrator, ini administrator passwordnya 1 2 3. Kalau kasir itu passwordnya 1 2 3. Oke ya, saya coba dulu administrator 1 2 3. Nah, di sini di halaman dashboardnya kita bisa lihat itu ada total hari ini berapa penjualannya, kemudian total bulan ini berapa. Kemudian ada juga daftar piutang ya. Kalau ada piutang di sini akan muncul jumlah data satu faktur yang belum lunas. Nah, kemudian ada total faktur berapa, total faktur bisa kita lihat totalnya ini muncul kalau faktur jatuh temponya 3 hari gitu ya. Akan muncul misalnya udah jatuh temponya itu udah hampir 3 hari lagi gitu ya, akan muncul di sini. Ketika diklik ini muncul datanya. Nah, untuk hitung utang piutangnya itu bayarnya bukan cicilan tapi langsung bayar saja, berapa totalnya langsung bayar gitu ya. Di sini bisa kita lihat ada grafiknya, grafik penjualan dalam bulan ini bisa kita lihat. Nanti akan muncul kalau misalnya sekarang bulan tanggal Oktober itu muncul dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di sini kalau ada ya. Kalau enggak dia cuma munculin tanggal ini aja. Nah, di sini ada menunya produk, satuan dan seterusnya. Kita coba satu-satu dulu. Produk. Di sini ada manajemen data produk. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin produk ya. Tambahin produk. Masukin kodenya. Ini kodenya sudah ada validasi. Kalau ada kode yang sama gitu ya, saya simpan, itu akan muncul nih. Ini nggak salah ya, kode barcode sudah ada gitu ya. Jadi ada error sedikit, sebenarnya bukan error nih ya. Jadi akan muncul validasi jika kalau kode barcode-nya yang sama gitu ya. Di sini ada muncul pilih satuan. Kalau pengen nambah satuan bisa klik ini, satuannya apa, otomatis muncul di sini gitu ya. Kategori begitu juga. Stok tersedia berapa, input, kemudian harga modalnya berapa. Misalnya harga modal 10.000, kita pengen marginnya 5% saja, jadi harga jual otomatis 10.500 rupiah ya. Kalau pengennya input harga jual langsung misalnya 11.000, berarti marginnya 10% otomatis. Jadi kemudian KTY default persatuannya artinya ya defaultnya 1. Artinya mana tahu ada sebuah produk, contohnya kita pengen jual produk Indomie ya, satuannya itu per pieces. Misalnya pieces itu artinya orang belinya 1
Oh ya maaf, udah ada Karambi ya. Jadi pitches, kemudian kita buat aja defaultnya 1 aja ya kan, pitches 1. Nah tadi kalau misalkan pengen beli per karton, nanti bisa kita set harganya. Sebagai contoh, anggap saja nih ya, saya punya kode 998877. Misalnya saya punya Indomie Novinaldi misalnya, karena produknya udah banyak di sini. Kategorinya apa, makanan misalnya. Stok tersedia misalnya kita buat 0. Harganya biasanya harga modal 1.800, kita jual 2.500 misalnya. Defaultnya 1. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan harga persatuan lainnya. Misalnya kita pengen jualnya per karton. Nah, tinggal klik aja ini. Klik. Tuh, ini dia Indomie Novinaldi, tambahkan harga produk. Misalnya kita jualnya per karton. Harga modalnya berapa? Misalnya harga modalnya anggap saja ya 80.000. Kemudian di sini kita jual misalnya 190.000 misalnya. Gitu ya. Nah, kita ya defaultnya berapa? Satu karton di sini berapa? Misalnya isinya 40. Dah, kita simpan. Jadi untuk stoknya itu satuan terkecil. Nanti ketika penjualan, misalnya dia beli per karton, maka otomatis stok tersedianya berkurang 40. Itu artinya ya. Oke, kita kembali sudah. Nah, gitu ya cara menambah harga persatuan. Jadi kalau udah terklik kembali tadi ya, ketika udah simpan, tinggal klik aja tambah harga di sini. Nah, gitu ya. Itu untuk produk. Oke, satuan. Satu lagi, ada lagi namanya cek stok. Nah, ini bisa kita cek stok. Ya, misalnya yang tadi, yang ini misalnya klik ini. Nah, kita bisa lihat di sini stok tersedia 18. Stok keluar sampai saat ini berapa gitu ya. Stok masuk saat ini berapa. Nah, di sini di bagian kanan saya ini, bagian sini itu menampilkan daftar produk stok yang tanggal kadaluarsa. Jadi kalau misalkan memang orang gudang atau admin, dia harus ngeceknya kalau misalkan ada kadaluarsa. Jadi kalau misalkan ada kadaluarsa ya tinggal return saja. Atau enggak kalau misalkan kadaluarsa isinya 0 gitu ya tinggal hapus saja. Itu ya, contoh nanti kita contohkan. Kemudian di sini saya munculkan notifikasi kalau misalkan ada daftar produk kadaluarsa. Di sini saya set kadaluarsa ini kalau rentang waktunya itu 1 bulan. Jadi kalau misalkan ada produk 1 bulan sebelum kadaluarsa ya tanggal expire, itu akan muncul notifikasi di sini. Akan ada row-nya di sini berwarna merah. Nah, nanti kita contohkan ya. Kemudian kita kembali produk. Ini koreksi stok. Koreksi stok ini hampir sama kayak stok omnem lah gitu ya. Jadi kita bisa set di sini. Contoh, misalnya kita hapus saja ya. Ingat, semua transaksi ini dia akan mempengaruhi dari neraca ya, neraca. Jadi misalnya input koreksi stok. Nah, tadi kan ada Indomie ya. Kode berapa tadi? 998877. Nah, kita scan aja nih. Bisa scan barcode di sini. Enter. Stok lalunya 0. Ternyata ada stok di rak kita misalnya. Anggap saja gitu ya. Stok ini biasanya 5. Otomatis selisihnya 5. Ya. Otomatis ini persediaan akan bertambah ya kan, jadi plus ini ya. Kesalahan misalnya. Kesalahan hitung. Nah, itu alasannya. Kita tambah. Dah, nanti stok produknya, nanti akan bertambah. Kita kembali di sini, kita cek stok produknya 877. Nah, di sini stok tersedia 5. Nah, gitu ya. Akan muncul di sini. Bertambah dia otomatis, dan di bagian neracanya juga akan bertambah. Dia otomatis sudah saya buat seperti ini. Tampilkan di sini dia. Ini kas kecil ya. Persediaan barang dagang ini 16.305. Ini minus karena input awalnya belum saya inputkan ya, karena ada settingan input awal neraca ya. Misalnya aplikasi ini baru dipakai ya, jadi kita harus setting input neraca dari awal. Nanti saya jelaskan gitu ya. Oke, produk ya udah sampai koreksi. Jadi dia akan mempengaruhi stok persediaan yang ada pada neraca. Baik, satuan sama seperti biasa gitu ya, nambah satuan gitu ya, kategori.
kemudian supplier, ini semuanya pakai data tabel server side. Nah, ini pemasok. Nah, ini saldo hutang. Saldo hutang artinya kalau ada pembayaran kredit akan muncul di sini. Berapa totalnya? Nanti kalau misalkan ada pembayaran dia otomatis berkurang. Nah, di sini member, kita bisa ngasih diskon untuk member. Nanti ada menunya di setting diskon. Jadi kalau misalkan berapa total bayarnya, misalnya total bayarnya 10.000, kita set diskon untuk member itu 5%, otomatis pembayaran berapa? 5% dikurangi dengan total bayarnya yang 20.000 tadi. Jadi diskonnya itu akan masuk ke tabungan diskon yang ada pada member. Nah, gitu ya. Kemudian biaya ini akun nih sebenarnya, aset ya, akun yang ada biaya expenses ya, sesuai dengan format yang udah dikasih sama pihak Kopmartnya ya, Kopmart minimarket yang di tempat saya implementasikan aplikasi ini. Kita bisa tambahin akun biaya expenses atau biaya keluar. Nah, kemudian tambahin berapa apa aja biaya keluar. Misalnya contoh biaya makan gitu ya. Kita klik di dial, kemudian kita tambah biaya pengeluaran berapa gitu ya. Jumlahnya berapa, keterangannya apa. Nah, contoh misalnya hari ini saya pengen biaya makan misalnya 100.000 gitu, makan bersama. Dah berhasil. Nanti otomatis totalnya akan muncul di sini 100.000, dan di report juga akan muncul biaya expenses. Ini dia 100.000. Ya, dia terus bertambah. Oke. Biaya kemudian aset tetap. Di sini ada aset tetap. Aset tetap itu di sini aset tetapnya ada kalau sesuai dengan permintaan. Misalnya ada nama akun bangunan gitu ya. Bangunan itu apa-apa aja, misalnya ada tanah, kemudian misalnya ruko dan sebagainya gitu ya. Berapa totalnya? Nanti akan otomatis diakumulasi semua totalnya. Nah, kemudian akumulasi depresiasi ini penyusutan. Jadi ketika tambah akun aset tetap, nanti akan muncul sebuah pertanyaan, akun penyusutan ini enggak? Nah, kalau enggak ya tidak aja. Jadi akan muncul misalnya gini, perlengkapan misalnya. Aset peralatan, nomor akunnya berapa, 230 misalnya ya. Aku penyusutan tidak, simpan. Nah, di sini apa aja peralatannya, misalnya ada meja, ada kursi dan sebagainya, tambahin aja, dan dia otomatis dia akan menambah di sini bagian mana ya, bukan expenses sih, di aset di sini, fix aset. Nah, kan otomatis dia akan muncul di sini ya, aset peralatan. Nah, ini kenapa tambah, ini tambah manual aja ya. Gue pengen tambah manual bisa gitu ya. Kalau otomatis di sini bisa gitu ya. Teman-teman bisa coba aja. Tapi jangan dihack ya website saya ini. Akumulasi di penyusutan. Nah, misalnya penyusutan itu berapa ya? Penyusutannya berapa? Kalau pengen tiap bulan ya input aja tiap bulan. Nah, kalau per tahun ya input aja nanti tahun depan gitu ya. Nggak usah diinput. Nanti otomatis generasinya akan menyesuaikan ya. Nanti tinggal cetak aja balance sheet ya. Balance sheet bisa kita cek di sini berapa totalnya. Ya, nanti akan balance antara kiri dan kanan, bawah. Bukan kiri kanan tapi atas bawah. Kalau kiri ini awalnya artinya bisa kita cetak bulan Oktober, berarti awal ini September ke bawah gitu ya. Kalau akhir itu khusus cetaknya di bulan Oktober. Dia akan ada balance di sini. Itu ya. Sudah. Kemudian transaksi pembelian. Nah, ini transaksi ini sangat banyak pakai keyboard ya, shortcut keyboard yang saya buat ya. Saya contohkan nih, waktu pembelian misalnya beli misalnya F009, anggap saja seperti itu ya. Kemudian pemasoknya siapa ya, kalau pengen tambah pemasok ya tinggal tambah aja pemasoknya ya. Misalnya pemasoknya itu saya baca ini totot ya gitu ya, saya tambah kodenya berapa, ini bisa scanner, bisa scan barcode ini ya. Nah, kalau misalkan ada produk baru, jadi kita bisa tambahin ini, tambah produk baru, tambahin aja produknya
berapa harganya ya, stok tersedia berapa, kita buat aja 0 ya, karena kita namain produk di transaksi pembelian ya. Kemudian anggap saja kita scan yang tadi 998877, enter. Nah, ini jumlahnya berapa yang masuk. Ingat, di sini ada shortcut yang saya berikan, bisa teman-teman tekan F1. Nah, artinya dia akan menampilkan log berapa harga beli sebelum-sebelumnya. Nah, kalau ini harga beli dan harga jual diambil dari harga terakhir. Nah, kalau misalkan ada terjadi perubahan ya tinggal rubah aja. Ya, tinggal rubah aja. Dia akan menyesuaikan nanti. Misal harga belinya berubah jadi 1.900. Nah, kita pengen harga jualnya jadi 2.700 misalnya. Marginnya otomatis jadi 42. Ya. Nah, jumlah berapa nanti otomatis dia nge-update. Ya. Contoh aja ya, tadi berapa ya? Saya enter lagi ya. Nah, itu 1.800, anggap seperti itu. Jumlahnya yang masuk misalnya 50. Kalau misalkan dia masuk itu karton, contoh. Jadi kita klik aja ini. Oh maaf, bukan F1 ya. Tekan aja ini. Itu dia. Agak lelet apanya? Modelnya agak lelet munculnya. Jadi pilih satuan misalnya karton. Nah, berapa karton yang masuk? Misalnya di sini, nih karton, pilih itu ya, muncul dia karton berapa? Misalnya 2 karton. Tadi satuan defaultnya berapa? Yang karton 40 tadi ya, berarti nanti otomatis bertambah 80 stok ya. Contoh, misalnya 2. Nah, expire-nya berapa? Nah, ini kita jangan lupa expire. Misalnya, anggap saja ini tanggal berapa ya sekarang ya? Oktober, expire-nya tanggal 24. Anggap saja seperti itu. Saya tambahin. Nah, ingat tadi karton dia, 2 karton. Kita cek di sini, maaf. Kita cek di produknya, bisa kita lihat di sini. Produk. Kemudian kita cari dari 998877. Nah, jadinya 85. Tadi kan 5 ya, jadi 80. Kalau kita cek tambah harga. Nah, total, oh maaf, produk ya, produk. Nah, sini dari 80. Oh, nggak muncul di sini ya. Oh maaf, tapi di bagian cek stok produk. Nah, kita cari 998877. Nah, ini dia stok produknya berapa. Nah, yang masuk, stok masuk saat ini 80. Nah, gitu ya. Ini merah karena kita masukin tanggal 24 Oktober. Dia otomatis jadi merah. Nah, kalau misalkan jumlahnya 0, arti otomatis ini jadi 0. Ada muncul aksi hapus. Ya kita hapus aja. Nah, kalau pengen ini 80, pengennya 0, ini harus di return. Ya, ingat harus di return ini semuanya. Kalau bisa expire, wajib di return. Dah, ini jenis pembayaran mau tunai, kredit. Kalau kredit nanti akan masuk ke akun hutang dagang namanya. Hutang dagang. Nah, kalau misalkan tunai, nanti otomatis kas kecilnya akan berkurang. Ya, kita selesaikan transaksi. Oke. Nanti kasnya akan berkurang ini. Kita tampilkan, nah dia akan berkurang. Sesuai dengan total berapa dia bayar. Nah, dan persediaan barang dia akan bertambah. Tadi minus ya. Nah, jadi persediaan barang dagang ini harga penjualan, harga beli ya. Bukan harga beli sih ya. Iya memang harga beli. Harga beli dikali jumlah yang masuk, yaitu persediaan barang dagang. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa cek. Kemudian misalkan contoh ini ya, ada pembelian lagi F10 misalnya. Ya, kita tambah tadi 998877. Nah, teman-teman bisa cek, tekan escape. Bukan escape ya. F1 ya. Nih, saya lupa nih. Ya, di sini F1. Nah, akan muncul nih log harga sebelumnya berapa. Nah, kita pengen pilih ya, tinggal pilih aja ini. Ini harga per karton ya. Ini harga per karton. Ini kita cek sini. Ini harga per karton. Ya, jadi kalau misalkan harga per pieces gitu ya. Pilih. Nah, harga per kartonnya berapa? Nanti kalau pengen rubah ya tinggal rubah aja. Jadi harga piecesnya seperti ini. Kalau pengen rubah ya 2000 misalnya.
Ini misalkan 2.800 atau 3.000 jualnya. Ya terserah. Sudah ya. Kalau pengen misalnya ada ini pembelian, misalnya ada yang masuk 100, expire-nya sini ya, saya tambahin. Nah, misalnya kredit gitu ya. Jatuh temponya 1 minggu lagi misalnya. Selesai. Sudah, kita cek di sini. Nah, di data pembelian bisa kita lihat. Nah, dari pembayarannya kredit, ya belum lunas nih. Kalau pengen pembayaran di sini ya, tinggal bayar saja. Misalnya jatuh temponya tanggal 27 nih. Ya, karena 1 minggu tadi ya. Kita klik 26, bisa bayar, ya simpan. Pembayaran sudah, maka bisa kita cek lihat di sini sudah lunas. Ya, sudah lunas. Sudah bayar nih. Ya, teman-teman ya, sudah ya. Oke, ini akan mempengaruhi neraca ya. Ini akan muncul di sini total faktur, kemudian return. Kalau return itu mengembalikan, ya kita bisa kalau pengen cari ya tinggal enter aja di sini. Oh maaf, bukan enter ya. Ketik aja misalnya apa nama fakturnya, misalnya tadi F berapa tadi ya. Bisa kita cek di sini. Misalnya dia pakai autocomplete. Misalnya kita ambil ini, ya kita tekan tab aja, akan muncul datanya. Kemudian kita return, ya. Totalnya 100 pieces, kita return misalnya 10 atau 50 lah. 50, tinggal returnnya tanggal 11 misalnya. Atau tanggal 21 ya. Status returnnya tanggal sudah kedaluarsa misalnya. Kalau apa namanya? Tadi 80 ya. Ya, 80. Kita buat 80. Sudah jumlah returnnya 80. Kita tambahin status returnnya. Kalau pengen nambah status return misalnya segelnya rusak gitu ya, segel rusak, enter, kemudian tekan tambah, dia akan nambah di sini segel rusaknya. Kemudian kalau pengen hapus ya tinggal hapus aja, klik ini hapus. Nah, kita pilih tanggal sudah keluarsa, tekan strip aja, simpan. Nah, nanti dia akan mempengaruhi nih bagian ini. Nah, ini ya, cek, nah dia akan berkurang. Nah, dia mengembalikan ya, belikan stok yang ada atau return yang ada, akan muncul sini 80 100 jumlah belinya. Nah, sudah ya. Kemudian itu yang hari return. Kalau pengen hapus ya tinggal hapus saja bagian data return. Ini kita hapus. Kalau kita hapus, dia akan mengembalikan itu stok persediaan. Nah, oke ya. Sip. Jika sudah, pembelian sudah, transaksi ya penjualan. Nah, di sini di mesin kasirnya semuanya full shortcut. Ya, di sini bisa kita lihat di sini ya. Ada keterangan yang saya buat. Ya, gitu ya. Misalnya terjadi transaksi ya. Tekan aja escape, dia akan fokus ke kodenya. Tinggal scan barcode aja misalnya 1 itu 2 1 2 3 gitu ya. Ada kodenya 147 ya. Nah, kalau pengen ada diskon nanti bisa kita lihat. Misalnya produk yang ini roti bagus, roti manis yang itu manis, ada diskon misalnya 2% gitu ya, bentar aja. Nah, dia akan ngebulatin misalnya 22.380. Jadi total pembayarannya di 22.400 ya, 22.400 karena nggak mungkin kan ada 80 gitu ya. Sudah, jika sudah ya tekan F8. Pembayarannya berapa gitu ya, misalnya 40.000 atau 50.000 ya. Nah gitu ya, kita escape dulu. Di sini ada tahan transaksi. Tahan transaksi ini maksudnya gini, ada konsumen misalnya datang, ternyata ada yang kurang gitu ya, pengen ngambil produk yang lain lagi. Nah, kita tahan dulu transaksinya. Baik ya, tekan F9 sebenarnya. Kalau tekan F9 kayaknya ada beberapa video recordnya akan mati gitu ya. Teman-teman bisa cobain aja pakai laptop atau PC-nya. Nanti transaksinya akan ditahan. Kalau pengen nampilin ya tinggal tekan tekan F10 aja, lihat transaksi yang ditahan. Nah, itu aja ya. Kemudian kalau pembayaran F8 50.000 misalnya, enter. Nah, fakturnya ini akan langsung alhamdulillah sudah menyesuaikan ukuran dari printer thermal. Kebetulan saya menggunakan
printer thermal yang sudah saya cobakan itu kertasnya ukuran 50 sampai 55 mm ya. Kalau ukuran 80, teman-teman bisa tambahin aja fontnya. Ukuran fontnya kebetulan saya menggunakan font 12 pixel di sini. Nah, kenapa nggak bisa langsung print? Nah, ada masalah gitu ya. Belum saya cobakan karena printer thermalnya belum ada gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih langsung print. Jadi ketika cetak faktur ya langsung aja fakturnya keluar, nggak perlu nggak perlu print preview dulu. Ya sebenarnya kerjanya udah mudah sih ya. Contohnya ini misalnya saya rubah aja yang tadi ya, tanggal 20. Nah, yang di sini tekan F8 50.000 misalnya yang tadi, enter, cetak, enter aja gitu. Enter, kemudian escape dia akan keluar. Nah, ya, ini kebetulan udah saya buat shortcut, semua shortcut ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Kalau untuk diskon member itu otomatis dia akan ada diskon member ya. Kita coba. Ada botol sosro, enter. Misalnya, jadi di sini kalau tekan enter aja akan munculkan data semua produk. Kalau misalkan kita pengen cari misalnya teh aja, teh, enter, akan muncul produk yang awalnya teh. Nah, gitu ya. Di botol sosro misalnya enter. Nah, kemudian ada member misalnya, member tekan aja F3, cari ini, klik, otomatis dia akan mengurangi berapa persen diskon membernya, 2% yang kita set di bagian setting diskon itu ya, 2% dia akan membulatkan. Sudah, misalnya ini ingat ya, diskon membernya 390, nanti total tabungannya juga akan masuk 390. Kita F8 20.000 misalnya, simpan, tidak aja. Nah, kita refresh aja, tekan F5, sudah tuh. Nanti bisa kita lihat di bagian membernya ya, bagian membernya tuh 390. Kemudian di bagian kita cetak aja ya, balance sheet. Di bagian bukan balance sheet tapi income statement atau pendapatan, ini akan bertambah nih diskonnya. Diskon berapa? Sudah ya, ini harga pokok penjualan. Jadi net profitnya minus nih karena ada biaya makan nih. Nah, gitu ya, belum kita set. Nah, gitu. Sudah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini paham gitu ya. Sudah terasa ditahan nih akan muncul ya, coba-coba aja. Baik, insya Allah nggak ada error gitu ya. Kemudian untuk reportnya di sini cek neraca bisa kita cek ya. Oh ya, input awal neraca ini gunanya gini. Mana tahu kita kan baru menggunakan aplikasi misalnya. Kita input awal aja neraca, berapa kas kecilnya, berapa jumlah modal awalnya berapa gitu ya. Ini agak error. Bisa cobain localhost ya. Agak lihat sedikit. Nah, jadi di bagian input awal neracanya, jadi teman-teman bisa cobain misalnya kas kecilnya berapa. Ya, kita tambahin aja kas kecil. Misalnya untuk kas kecil kita punya 200 juta. Nah, 200 juta tanggal berapa? Di bulan sekarang, bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Simpan. Nah, kas di bank berapa gitu ya. Jadi tambahin aja manual. Kemudian di bagian cek neraca di sini, nah bisa kita lihat misalnya bulan Oktober tampilkan. Nah, kan lihat di sini 350 juta. Kalau pengen 50 juta dari mana ya? Bisa kita lihat di kas kecil. Nah, di sini kita lihat yang masuk. Nah, ini ada 200 juta yang masuk gitu ya. Kalau pengen nih kita hapus aja. Kita refresh nih. Jadi 150 juta. Maaf. Kas kecil. Nah, gitu ya. Hapus. Sudah ya, teman-teman. Kalau cadangan kerugian piutang nih memang manual. Yang ini satu ke atas, yang ini semuanya manual sebenarnya. Kecuali yang piutang dagang sama persediaan barang dagang, dia otomatis dari transaksi. Gitu ya. Kalau yang aset itu di bagian aset tetap ya. Kali
hutang dagang juga, hutang gaji karyawan juga input manual. Ya input manual tambahin aja ini manual, kemudian pilih masuk atau keluar. Ya ada masuk keluar, dia akan menyesuaikan neracanya. Nah ini sesuai dengan permintaan teman-teman. Kalau pengen ada tambahan ya silahkan komentari video ini. Ya ini manajemen as user, ini reportnya ya, teman-teman bisa coba aja. Kalau pengen tambahin report gitu ya boleh, silahkan hubungi saya. Kebetulan produk ini, aplikasi pos ini yang saya buat ini saya jual dengan harga, kalau teman-teman ingin ambil source code-nya, pengen ngembangin sendiri, pengen rubah-rubah, kemudian ada pertanyaan, saya jualnya 1 juta. Tapi kalau ada permintaan ya tambah laporan, misalnya tambah laporan minimal 3 lah ya, 3 laporan, ya saya jual 2 juta ya. Namun ada diskon khusus bagi teman-teman, untuk 10 orang pertama saya jualnya 500.000 ya, 10 orang pertama yang pengen aplikasi ini, semua source code-nya dan database-nya saya kasih. Untuk 10 orang pertama saya kasih 500.000. Setelah itu saya jualnya 1 juta. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Insya Allah beberapa hari lagi saya akan buat video tutorial lagi ya, karena sebelumnya saya fokus dengan project yang saya buat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan gitu ya dengan video saya. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.